Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kamarudin dalam Kamura Channel. Bapak Ibu sekalian, marilah kita belajar tentang SKP atau sasaran kerja pegawai. Saat ini banyak PNS mendiskusikan dan membahas tentang SKP. Kenapa? Karena SKP sekarang harus menggunakan model baru, yaitu SKP 2021. Kenapa harus menggunakan model baru? Nah, ikuti pembahasan video berikut. Pada video kali ini, saya akan membahas SKP bagian 1 sebagai landasan untuk membahas tutorial-tutorial selanjutnya. SKP model lama dibuat berdasarkan PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Jadi sebenarnya bukan hanya SKP dibahas pada PP nomor 46 tahun 2011. SKP itu bagian daripada PPK. PPK terbagi atas dua jenis, yaitu SKP dan PK. Jadi sebagai PNS, setiap tahun dinilai tepatnya di akhir tahun, yang dinilai ada dua macam, yaitu SKP dan PK. Namun, yang sering kita dengar terminologinya hanya SKP. Kenapa? Karena PK dinilai oleh atasan langsung. SKP dibuat di awal tahun, dinilai di akhir tahun. Selanjutnya, keluarlah PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Berdasarkan PP ini, maka SKP model lama akan dihapus. Namun, PP nomor 30 tahun 2019 ini tidak langsung diberlakukan, tetapi akan diberlakukan pada tahun 2021 sebagaimana pasal 64 ayat 2 bahwa ketentuan penilaian kerja PNS dalam peraturan pemerintah ini dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan. Artinya, tahun 2021 ini sudah harus pakai SPP model baru. Untuk menegaskan pemberlakuan SKP model baru, ditegaskan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Dengan surat edaran ini, maka sudah harus menggunakan model baru. Karena masa transisi, maka dalam tahun 2021 ini, untuk semester 1, Januari sampai Juni, masih menggunakan model lama. Selanjutnya, semester 2, Juli sampai Desember, sudah harus menggunakan model baru. Maksud dan tujuan Surat Edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Yang pertama, maksud. Sebagai kebijakan transisi atau peralihan dari ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011. Jadi ini sebagai regulasi SKP model lama tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil ke ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019. Dalam hal ini adalah SKP regulasi SKP model baru tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang akan dilakukan 2 tahun setelah diundangkan. Yang kedua, tujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Maksudnya adalah sebagai acuan, sebagai pedoman. Jadi di surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021 ini ada acuan-acuan, ada pedoman-pedomannya, bagaimana menghitung dan bagaimana menilai. Selanjutnya, untuk memberikan
waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Salah satu isi Surat Edaran Men 4RB nomor 3 tahun 2021 yaitu penyusunan SKP. Penyusunan SKP tahun 2021 terbagi atas 2 periode, yaitu yang pertama periode Januari sampai dengan Juni dan yang kedua periode Juli sampai dengan Desember. Ya. Jadi periode Januari Juni ini acuannya adalah masih menggunakan PP nomor 46 tahun 2011. Dalam hal ini adalah SKP model lama, sedangkan periode Juli sampai dengan Desember acuannya adalah PP nomor 30 tahun 2019, artinya SKP model baru. Kemudian apa sih perbedaan SKP model lama dan model baru? Ya, di sini setidaknya ada 5 perbedaan, mungkin bahkan lebih. Perbedaan yang pertama adalah dari segi format. Ya, karena regulasi berbeda, pasti format beda. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan tampilkan di video berikutnya tentang format. Yang kedua, tahapan. Model lama hanya 2 tahapan. Tahap 1 membuat rencana atau target pada awal tahun dan tahap 2 dinilai atasan pada akhir tahun. Sedangkan model baru tahapannya panjang. Ya, nanti kita lihat ya. Untuk video berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana tahapan-tahapannya. Yang ketiga adalah dari segi nilai. Model lama nilai maksimum adalah 100, sedangkan model baru nilai maksimum adalah 120. Selanjutnya, komponen perilaku kerja. Model lama ada disiplin dan integritas, sedangkan model baru tidak ada, diganti inisiatif kerja. Dan yang kelima, penandatangan. Model lama ada penandatangan atasan langsung dari penilai, sedangkan model baru penilai dan yang dinilai. Ya, demikian untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.